Ketua Bidang Reformasi Hukum PDIP Roni Talapesi mengaku mendapatkan informasi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditargetkan untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP 2025 mendatang. Menurut Roni, penahanan Hasto tersebut bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Ia juga mengatakan bahwa penahanan tersebut untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi. Roni menyerukan agar semua kader simpatisan dan keluarga besar PDIP tetap solid dan tidak terprovokasi oleh pihak yang hendak merusak partai. Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 perkara, yakni kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama Harun Masiku, serta kasus perintangan penyidikan saat KPK memburu Harun Masiku. Hasto kemudian dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada 6 Januari lalu, namun ia tak bisa hadir. KPK kemudian menjadwalkan kembali pemanggilan Hasto pada 13 Januari. Ya, terima kasih Pak Magdir. Jadi kawan-kawan, sebenarnya yang kita melihat keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PD Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Dan yang terakhir, kesimpulan kami bahwa Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu baru membangun konstruksi hukum. Karena publik melihat, rekan-rekan media juga ikut mengamati bahwa setelah ditetapkan tersangka baru saksi-saksi dipanggil ya. Baru kalau yang kami mengamati ya dari keterangan saksi di media, contohnya Saudara Wahyu, Saudari Tio menyampaikan bahwa tidak ada keterangan yang baru, itu masih yang sama. Artinya apa? Bahwa kasus ini sudah diuji di persidangan, kemudian sudah putusannya sudah ingkrah. Ini yang kami bertanya-tanya, KPK maunya apa? Dan kawan-kawan, kedepannya kami dalam hal ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan sering bertemu dengan rekan-rekan media.
kita akan menyampaikan sikap politik kami, PDI Perjuangan, dan tim hukum akan melaporkan perkembangan yang akan kita sampaikan dalam 7 bahasa agar ini diketahui oleh dunia internasional terkait dengan apa yang terjadi penegakan hukum di Indonesia. Dan Mas Hasto Kristianto secara pribadi sudah menyampaikan kepada saya, apabila nanti akan menghadapi persidangan, pledoinya akan ditulis dalam 7 bahasa, sehingga bisa disiarkan dan bisa disaksikan oleh seluruh dunia. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan.